Bapa, kami sungguh bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan atas hidup kami. Benar Tuhan, bahwa hidup kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan semata. Hidup kami hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Karena kami sudah ditebus dari setiap dosa kami. Kami sudah dimerdekakan oleh darah-Mu yang kudus itu. Terima kasih Bapa di surga. Tiba saatnya kami bersama-sama akan mendengarkan akan isi hati Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang bekerja atas hidup kami, menilik setiap hati dan pikiran kami, untuk kami sungguh-sungguh menerima akan berkat Tuhan di saat ini. Terima kasih Bapa di surga. Berkati setiap jemaat Tuhan, yang mungkin saat ini kami masih melaksanakan ibadah secara online. Kami belum bisa bertemu karena pandemi COVID-19. Namun kami yakin dan percaya itu tidak menghilangkan esensi daripada ibadah itu sendiri. Dan kira nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Bapak pakai mulut tidak hamba-Mu ini. Biarlah hamba boleh berbicara sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bukan dengan apa yang hamba mau, dan sesungguhnya hamba tidak mencuri akan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Demi dan dalam nama Yesus Kristus, kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Semua yang percaya katakan, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudara yang dikasih Tuhan, dimanapun saudara saat ini berada. Sekalipun mungkin kita tidak bisa bersama-sama saat ini, namun kami yakin dan percaya bahwa kita ada dalam pimpinan dan anugerah Tuhan. Kita ada dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Saudaraku yang dikasih Tuhan, puji syukur kepada Tuhan. Jikalau sampai saat ini, atau akhir-akhir ini, di tengah-tengah pandemi COVID-19, Tuhan masih memelihara saudara dan saya. Itu bukti bahwa Tuhan begitu mengasihi saudara. Itu bukti bahwa Tuhan Allah bertanggung jawab atas hidup saudara. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, jikalau kita merenungkan kembali arti daripada hidup kita yang sesungguhnya, bahwa tidak lain dan tidaklah bukan bahwa hidup kita hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Sesuai dengan tema yang diberikan pada saya di hari ini, berbicara tentang hidup yang dimerdekakan. Hari ini kita akan berbicara tentang kemerdekaan itu. Karena kita tahu di bulan ini adalah bulan di mana bangsa Indonesia merayakan kemerdekaannya. Di mana kurang lebih hampir 350 tahun Indonesia dijajah oleh Belanda. Dan tahun 1945 Indonesia bisa mendeklarasikan kemerdekaan itu di tanggal 17 Agustus. Dan kemerdekaan ini disambut dengan begitu gegap gempita oleh seluruh rakyat Indonesia. Kemerdekaan yang kita rasakan, yang kita alami saat ini. Kita dapat melakukan segala sesuatu tanpa ada satu tekanan apapun. Saudara yang dikasih Tuhan, hidup yang dimerdekakan. Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan dalam Roma pasal 8, ayat pertama sampai yang ke-15. Mari Bapak Ibu Saudara yang di rumah, yang menyaksikan akan siaran ini, yang bersama-sama beribadah secara online, mari kita bersama-sama buka Alkitab kita. Di dalam Roma pasal 8, ayat pertama sampai yang ke-15. Saya akan bacakan buat kita sekalian, silakan saudara mengikuti dalam Alkitab saudara masing-masing. Hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri. Dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita. Yang tidak hidup menurut daging. Tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut.
Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang-orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu matikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah setiap kita membaca firman Tuhan. Terlebih berbahagia setiap kita yang melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di tahun 1776 ada 13 koloni Inggris di Amerika Utara, di mana mereka mengajukan akan keberatan atas pembatasan. Pembatasan apa saudara? Pembatasan yang tentu saja telah ditetapkan oleh Raja Inggris. Sehingga apa? Sehingga mereka pun melakukan begitu besar perlawanan. Hingga muncullah suatu republik yang benar-benar baru. Muncullah negara yang baru. Dan kemudian mereka menandatangani dokumen yang tentu saja kita kenal dan kita tahu dengan deklarasi kemerdekaan. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, demikian juga hampir kurang lebih 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus Kristus juga memproklamirkan atau memproklamasikan atau mendeklarasikan kemerdekaan itu. Kemerdekaan apa saudara? Kemerdekaan di mana orang-orang percaya kepada Kristus diselamatkan. Deklarasi yang begitu besar. Ketika dia berteriak di salib, dikatakan tetelestai, it's done. Selesai. Sudah selesai. Maksudnya apa Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan? Maksudnya semua umat manusia yang tentu saja mereka di bawah kutuk dosa itu. Mereka ada di bawah kuasa dosa. Mereka ada di bawah kuasa maut. Mereka tidak lagi berdosa. Karena dia yang suci ini turun ke dalam dunia. Dijadikan orang berdosa. Agar saudara dan saya yang berdosa ini disucikan. Agar saudara dan saya ini yang berdosa ini dibenarkan oleh darah Kristus. Haleluya saudara. Dia sudah menggantikan kita di Kalvari. Dia sudah menggantikan kita di salib. Dia mati bagi dosa-dosa saudara dan saya. Namun ini adalah standar Allah, bukan standar manusia. Tidak ada seorang pun yang bisa menjamin kemerdekaan kita, saudara. Tidak ada yang bisa menjamin keselamatanmu di luar standar Allah. Kebenaran tetaplah kebenaran. Karena standar Allah inilah suci. Manusia punya standar, yes. Tapi standar ganda. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Yesus memberikan kemerdekaan yang kekal itu bagi semua orang tentu saja. Semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Semua orang yang percaya kepada Dia. Kalau kita perhatikan di setiap firman Tuhan saudara. Di dalam Galatia pasal 3 ayat 13. Di dalam Roma pasal 8. Kalau kita lihat dalam Galatia pasal 5 ayat pertama. Bagaimana Rasul Paulus juga mengatakan Kristus telah menebus engkau
dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Tidak ada seorang pun pada zaman itu seorang yang bisa melaksanakan atau melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Tetapi dia datang bukan meniadakan itu, tapi dia datang untuk menyempurnakan akan hal itu. Karena dia tahu, Allah tahu bahwa manusia tidak mampu, manusia tidak sanggup melakukan hukum Taurat. Di dalam Galatia pasal 5 ayat pertama, itu juga mendorong semua orang untuk apa, saudara? Untuk tetap berdiri dengan teguh. Semua orang percaya kepada Kristus. Hei, engkau harus berdiri dengan teguh dalam kemerdekaan itu. Karena apa, saudara? Karena Kristus telah memerdekakanmu. Kita tahu merdeka dalam satu definisi yang paling sederhana artinya adalah tidak ada yang menguasai. Tidak ada lagi yang menindas. Tidak ada lagi yang menekan atau tidak ada lagi tekanan. Dan tidak ada lagi yang mengendalikan hidup kita. Di dalam perjanjian lama kita tahu bahwa bagaimana bangsa Israel hidup dalam penindasan. Bangsa Israel tidak bisa keluar dari jerat penindasan itu. Dengan kekuatan mereka, dengan sekuat tenaga mereka, mereka tetap jadi budak. Tetapi standar Tuhan tidak demikian. Tuhan memilih orang-orang hebat pada zamannya. Tuhan memilih para nabi pada zamannya. Tuhan memilih Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel dari bangsa Mesir. Dari perbudakan Mesir ini. Ini membuktikan bahwa tidak ada seorang pun yang mampu mengeluarkan diri mereka dari jerat dosa itu. Kalau tanpa Tuhan tidak akan bisa. Saudara, saya pernah katakan, ingat baik-baik hamba Tuhan. Yes, benar saudara. Tapi jangan pernah saudara sekali mendewakan seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan tidak bisa melepaskan saudara pada pengampunan dan jerat dosa itu. Hanya Tuhan saja yang sanggup melepaskan itu. Lebih baik saudara datang kepada Tuhan. Elu-elukan dia. Daripada saudara datang kepada hamba Tuhan, hanya elu-elukan hamba-hamba Tuhan. Saudara, saya bicara di mimbar ini karena ini bicara tentang the truth, kebenaran. Yang harus kita lakukan. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan dimanapun kau berada saat ini, ketika Alkitab, ingat baik-baik, ketika Alkitab berbicara tentang kemerdekaan itu, tentu saja kita tahu bahwa kemerdekaan yang dimaksud adalah kemerdekaan saudara dan saya dari kutuk dosa. Ketika Alkitab berbicara mengenai itu, tentu saja kita tahu bahwa kemerdekaan yang pertama muncul dalam Alkitab adalah bebas dari dosa. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Sekali lagi saudara, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Kita tahu bagaimana surat Paulus, bagaimana Paulus juga pernah mengatakan dalam Roma pasal 6 ayat 18 bahwa kita telah merdeka dan menjadi hamba kebenaran. Kita telah merdeka, ingat baik-baik, dan menjadi hamba kebenaran. Bukan hamba ketidakbenaran itu, bukan hamba dusta, tapi hamba yang sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi saudaraku dikasih Tuhan, saat manusia jatuh ke dalam dosa, ada sesuatu yang mengendalikan manusia, dan itu adalah dosa itu sendiri. Manusia sudah dikekang, manusia sudah dikendalikan oleh dosa. Maka kita seringkali berpikir bahwa apa saudara? Bahwa konteks daripada kemerdekaan itu diartikan dalam konteks jasmani. No. Ingat baik-baik saudaraku dikasih Tuhan. Alkitab berbicara mengenai kemerdekaan yang kekal itu. Dan hal yang sering dibicarakan, atau kemerdekaan yang saat ini atau hari ini kita bicarakan, adalah kemerdekaan yang bersifat rohani. Di dalam Roma pasal 8 ayat 1 sampai ke 4. Kalau kita lihat di ayat yang pertama saudara, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman. Saudara bisa garis bawahi itu. Tidak ada penghukuman
Bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, berarti di luar Kristus tentu ada penghukuman. Tidak ada penghukuman bagi mereka dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dosa sebagai Tuhan tidak memiliki kuasa lagi atas hidup manusia. Tentu saja hidup yang mewarisi dosa Adam. Kita tahu melalui kematiannya disalib, tadi di awal saya sudah katakan, kematiannya disalib. Kebangkitannya dan bukti kubur itu kosong. Itu membuktikan Yesus sudah mengalahkan maut. Yesus sudah memerdekakan hidup saudara dan saya. Yesus sudah membebaskan saudara dan saya dari perbudakan kutuk dosa. Halo, natur manusia adalah natur pendosa, orang yang hidup setiap hari dengan dosa, saudara. Yang setiap waktu, setiap detik, setiap jam kecenderungan melakukan dosa. Pikiran, perkataan, perbuatan setiap hari. Tetapi saudara kasih Tuhan, ingat baik-baik bahwa kita sebagai orang percaya sudah dimurnikan. Orang percaya sudah dibebaskan. Oleh sebab itu saudara, jangan pernah sekali-kali lagi engkau melakukan hal tersebut. Kristus telah menebus saudara dan saya dengan darahnya yang tercurah di salib. Ia sudah membersihkan setiap dosa orang-orang yang percaya kepada Dia. Saudara mungkin pernah dijajah atau saat ini sedang dijajah dengan dosa-dosamu. Kalau saudara ingat bahwa Yesus sudah membebaskanmu dari belenggu itu. Kita tahu bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan kita juga tahu bahwa upah dosa adalah maut. Sekali lagi saudara, tanpa Kristus kita akan binasa. Tanpa Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sehebat apapun saudara, punya gelar apapun saudara. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Wow. Amazing. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, memerdekakan engkau, maka engkau pun benar-benar merdeka. Tentu saja kemerdekaan yang dimaksud adalah tidak dapat terus-menerus berbuat dosa lagi atau tidak lagi hidup dalam keberdosaanmu. Di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 9 juga dikatakan dengan jelas setiap orang yang lahir dari Allah tidak akan berbuat dosa. Amin, saudara. 1 Yohanes pasal 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak akan berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Saudara, ini merupakan satu benteng sebenarnya. Kita diingatkan bahwa ketika kita lahir dari Allah bahwa ia konsekuensinya. Saudaraku, yang harus kita lakukan bahwa kita harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Hidup seperti apa yang Yesus mau, bukan apa yang kita mau. Haleluya, haleluya. Demikian juga dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Orang yang sudah dimerdekakan dari dosa adalah ciptaan yang baru di dalam Kristus. Amin, saudara. Orang yang sudah dimerdekakan dari dosa adalah ciptaan yang baru. Saudara sudah dimerdekakan, maka saudara adalah ciptaan yang baru. Saya adalah ciptaan yang baru dalam Kristus. Di mana orang tersebut harus mengenakan manusia yang baru dan meninggalkan manusia lama. Dan setiap hari, setiap waktu, setiap detik kita harus terus-menerus diperbaharui. Untuk apa saudaraku? Untuk kita memperoleh pengetahuan yang benar akan Allah yang benar itu. Kita harus memiliki pengetahuan dan pengenalan terhadap Allah yang benar. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan bahwa Yesus Kristus telah memerdekakan setiap kita orang percaya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus
dari hukum dosa dan hukum maut. Kalau kita lihat di ayat yang pertama sampai yang keempat, saudara, di situ sangat jelas sekali bahwa segala sesuatunya Allah berotoritas atas hidup manusia. Kristus telah memerdekakan setiap kita orang percaya. Dari apa, saudara? Dari cara pandang hidup kita yang sia-sia. Dari kebodohan, foolishness. Dari perbudakan dosa. Dari rasa bersalah, guilt and condemnation. Dari sakit penyakit, sickness and disease. Dari cengkraman iblis, works of darkness. Dan dari kematian kekal, spiritual death. Atau eternal damnation. Saudara, Tuhan sudah membebaskan kita dari perbudakan dosa, dari rasa bersalah kita, dari sakit penyakit kita, dari cengkraman iblis, dari kematian yang kekal. Haleluya, haleluya. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Inilah saya katakan, inilah standar Allah, saudara. Manusia tidak bisa melakukan dan melaksanakan hukum Taurat itu. Tetapi standar Tuhan adalah ia turun ke dalam dunia menjadi sama seperti manusia. Karena dia tahu bahwa manusia akan binasa. Manusia membutuhkan dia. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Yesus Kristus telah memerdekakan kita orang percaya. Orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Sekali lagi saya katakan, di luar dia tidak ada keselamatan. Haleluya, haleluya. Di dalam Roma pasal 8 ayat 4 sampai 9 pun sudah sangat jelas berbicara tentang keinginan daging dan juga roh. Kita tahu apa itu keinginan daging. Kalau kita lihat, saudara, kata daging dari kata sarkos, flesh. Artinya apa, saudara? Human weakness because of the fall of mankind in Genesis 3. Kita lihat dalam Kejadian pasal 3. Manusia yang dalam kedagingannya dia jatuh ke dalam dosa. Manusia jatuh ke dalam dosa karena kedagingannya. Dia mulai tergoda oleh iblis di Taman Eden. Di dalam Kejadian pasal 3. Keinginan daging yang ada pada manusia yang adalah kelemahan manusia itu sendiri. Apabila tidak dikontrol oleh Allah, tidak dikendalikan oleh Roh Kudus, maka perbuatan daging itu akan terus muncul dan terus muncul. Saudaraku, Paulus juga sudah menuliskan akan hal ini dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Silakan saudara bisa buka dalam rumah di Alkitab saudara. Galatia pasal 5 19 21. Di situ Paulus mengatakan dengan tegas tentang perbuatan daging telah nyata, yaitu apa, saudara? Percabulan. Halo. Pikiranmu, tindakanmu jangan sampai cabul. Galatia pasal 5 19 21. Kecemaran, hawa nafsu. Hawa nafsu ini masuk dalam kategori dosa seksual, pornografi, free sex. Narkoba, korupsi. Kemarin saya melihat satu berita bagaimana Bu Risma sebagai seorang menteri sosial, dia ngamuk-ngamuk saudara karena ada uang yang diselewengkan, uang yang diberikan untuk orang atau rakyat miskin diselewengkan oleh orang-orang brengsek ini, oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bukankah ini hawa nafsu? Bukankah ini kerakusan karena harta dunia? Karena mengingini apa yang bukan miliknya. Mengingini apa yang menjadi milik orang lain. Ini brengsek, saudara. Indonesia merdeka benar. Tetapi cara pandang belum merdeka. Ada masih banyak oknum-oknum yang serakah. Oknum-oknum yang rakus. Oknum-oknum yang menggunakan jubah hanya untuk memikirkan perutnya sendiri. Kepentingan pribadinya sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, perbuatan daging telah nyata itu percabulan. Kita lihat di media-media sosial, cukup mengerikan. Kemarin saya membaca lagi
Satu berita paman dan orang tua atau bapak tiri memperkosa anak tirinya, kurang ajar. Kecemaran, penyembahan berhala. Sudah percaya kepada Kristus masih pergi ke dukun. Percaya kepada Yesus iya, tapi masih pergi ke tukang sihir. Hidup dalam okultisme. Perbuatan daging, adanya perseteruan, perselisihan, tidak ada kedamaian, adanya iri hati, adanya amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, dan adanya roh pemecah, kedengkian, egois, kemabukan, pesta pora. Ini bicara tentang hedonisme, saudara. Hedon. Suka-suka gua. Kalau gua bikin begini, lu mau apa? Kan gitu. Kata orang Jakarta. Sakarpe dewe. Nah itu ya bahasa Jepang, bahasa Jawa itu. Sakarpe dewe. Saudara gue dikasih Tuhan yang dikatakan oleh Rasul Paulus, segalanya itu terhadap semua itu aku peringatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Dikatakan bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini yang Rasul Paulus katakan dalam Galatia pasal 5 ayat 21, saudara. Jika saudara masih hidup dalam hedon, saudara masih hidup dalam okultisme, saudara masih hidup dalam egoisme, saudara masih hidup dalam dosa seksual, pornografi, free sex, narkoba, korupsi, pornografi, saudara tidak akan mendapat tempat dalam kerajaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat baik-baik. Di ayat yang ke-9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ingat, ia bukan milik Kristus. Kemerdekaan sejati adalah ketika kita memilih untuk kita menjadi murid Kristus. Kemerdekaan sejati yang sesungguhnya adalah ketika kita memutuskan untuk menjadi hamba daripada Kristus itu sendiri. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan dimanapun saudara saat ini berada. Ingatlah bahwa Yesus Kristus adalah jalan. Jalan, kebenaran, dan hidup. I am a way, truth, and a life. Jika kita tetap dalam firman-Nya, jika saudara hidup dalam firman Tuhan, setiap hari, setiap waktu, setiap detik, saudara mencintai firman Tuhan, maka saudara, kita adalah murid-murid sejati yang tentu saja kita mengetahui akan kebenaran itu. Di mana dalam Yohanes tadi 8, Yohanes 8:31 ayat 32, dikatakan apa saudara? Kebenaran itu akan memerdekakan hidupmu. Kebenaran itu akan memerdekakan hidup saudara dan saya. Orang yang merdeka, sekali lagi Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, orang yang merdeka di dalam Kristus, sesungguhnya mereka telah memiliki benih-benih ilahi itu. Seed of righteousness. Benih ilahi yang bertumbuh di tanah yang baik, di tanah yang subur, akan menghasilkan buah yang baik. Tentu saja setiap orang yang percaya telah dimerdekakan untuk hidup secara baik, secara benar, secara maksimal. Dan mereka harus berbuah, mereka harus berakar, bertumbuh, berbuah. Dan tentu saja harus berdampak, saudara. Untuk apa, saudara? Untuk mempermuliakan Bapa kita yang di sorga. Haleluya, beri sorak-sorai bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Wow, praise Lord, haleluya, haleluya. Saudara aku ini kasih Tuhan, hidup yang sudah dimerdekakan tentu saja sekali lagi saya mau katakan, hidup harus menghasilkan buah. Menghasilkan buah yang benar, menghasilkan buah yang baik, bukan buah yang busuk. Bagaimana kita dapat menghasilkan buah yang baik dan yang benar ini? Tentu saja yang pertama saudara, kita harus memiliki satu persekutuan yang intim dengan Tuhan. Setiap hari, setiap waktu, setiap detik cari hadirat Dia, cari wajah Tuhan.
Dan saya yakin percaya saudara, orang yang hidup percaya kepada Dia, orang yang memiliki satu hubungan yang intim dengan Tuhan, mereka akan tinggal, akan berakar di dalam kasih-Nya yang kekal itu. Gereja YMC Pengharapan setiap hari Selasa melaksanakan Bible Study. Walaupun masih menggunakan Zoom online, media Zoom. Namun saya berharap dari apa yang dikerjakan, yang diberikan oleh gereja ini, untuk mengajak setiap orang untuk berakar, bertumbuh dan berbuah dalam pengajaran firman Tuhan. Sayang sekali saudara, ketika kita bicara saya orang Kristen tapi kita tidak mengerti firman Tuhan. Sayang sekali kita berkata bahwa saya orang Kristen tapi kita tidak mencintai Tuhan. Sayang sekali kita berkata kita orang Kristen tapi kita tidak menyukai akan firman Tuhan. Kalau kita lihat dalam Mazmur saudara, pasal pertama, bagaimana orang yang mencintai Tuhan. Orang yang kesukaannya adalah Taurat itu saudara. Dia suka membaca firman Tuhan pagi, siang, dan malam. Dia akan sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dia akan bertumbuh dengan baik. Berbagai orang yang tidak berjalan menurut sifat orang fasik. Kalau kita lihat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat di siang dan malam. Orang yang benar adalah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Orang yang suka akan firman. Saudaraku, kalau saudara tidak makan secara jasmani, tidak mendapatkan makan atau minum setiap hari, saudara tidak diberikan makan, 1 minggu saja mati saudara. Tubuh saudara akan loyo dan layu, tidak bersemangat, tidak punya gairah, tidak punya kekuatan. Saudara mungkin katakan, Tuhan kalau boleh saya mati saja. Tapi saudara perhatikan, kalau saudara tidak makan makanan rohani, saudara tidak hidup dalam firman Tuhan, saudara tidak menikmati firman Tuhan, saudara tidak melakukan itu, saudara tidak mencintai firman Tuhan, saya mau katakan roh saudara akan kering. Saya sebagai hamba Tuhan pun manusia biasa saudara. Saya bukan Superman, I'm no Superman. Saya manusia biasa, walaupun saya punya jubah tapi saya tidak bisa terbang. Saya manusia yang berdosa, tetapi saya sadar bahwa saya punya Yesus yang sudah memerdekakan hidup saya untuk saya tidak boleh lagi melakukan dosa. Kalau ingat dulu sebelum saya bertobat jadi seorang hamba Tuhan, hidup saya kotor saudara, najis. Hidup dalam dunia narkotika saudara. Seorang perokok berat, seorang peminum. Tetapi semua karena kebaikan Tuhan, bukan karena saya, bukan karena saya kuat, saya hebat, tidak. Tetapi ketika kita berserah total kepada Tuhan dan mengakui bahwa kita tidak mampu, kita mengangkat tangan kita seperti laku angkat tanganku saudara. Maka biarkan Tuhan turun tangan atas hidupmu. Saya selesai Marguru Malua ya, atau CD, katekisasi saudara. Lagu yang saya ingat sampai saat ini adalah I have decided to follow Jesus. Karena saya tahu saya sudah dimerdekakan dan saya mau katakan kepada Tuhan, saya mau ikut Tuhan seumur hidupku sampai saya mati. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Kalau saudara tahu lagu ini silakan saudara nyanyikan di rumah. Saudara menyanyikan bersama-sama dengan saya. Amen. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus.
No turning back, no turning back. Mari kita nyanyikan ini bersama-sama. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Haleluya, haleluya. Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Ini satu komitmen. Ketika saya sadar, saya mengerti bahwa saya sudah dimerdekakan. Tentu saja, ini bukan hanya sebatas di bibir saja. Tapi satu bentuk pengakuan di hadapan Tuhan. Saya mau ikut Yesus umur hidupku. Mau menjadi berkat bagi orang lain. Halo, jadi orang Kristen jangan suka diberkati saja, saudara. Jadi orang Kristen engkau harus jadi berkat. Bukan hanya menuntut berkat, bukan hanya minta berkat. Tapi engkau harus jadi berkat bagi banyak orang. Saya kagum dengan seorang bapak di Palembang, Sumatera Selatan. Dia seorang yang terkena COVID-19 dan sudah meninggal dunia. Lalu dia memberikan harta bendanya. Saya mau katakan hartanya sebesar 2 triliun untuk membantu masyarakat Sumatera Selatan. Saya sangat sedih ketika banyak orang di tengah-tengah bangsa ini yang suka nyinyir, saudara. Yang suka mengutuki presiden, yang suka mengutuki orang-orang atau pemerintah kita. Saya sangat sedih melihat oknum-oknum ini. Kita orang Kristen tidak boleh demikian. Kita orang yang sudah dimerdekakan, kita harus jadi berkat bagi orang lain. Kita harus jadi berkat bagi orang di sekitar kita. Jangan engkau pernah hitung-hitungan, saudara, apa yang harus saya berikan kepada orang ini. Berapa yang harus saya berikan kepada orang ini. Jangan engkau pernah hitung-hitungan dengan uangmu, dengan harga itu. Karena Yesus tidak pernah memperhitungkan sedikit pun untung ruginya. Tapi dia memberikan dengan tulus, dia mengasihi saya. Dia mengasihi engkau, dia mengasihi semua orang. Agar semua orang tidak binasa, mereka beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID-19, mari kita berlomba-lomba. Kita mau bersama-sama memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau mendukung pemerintah. Kita mau mengasihi orang-orang yang saat ini mengalami begitu susahnya hidup, mengalami kesulitan. Menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi berkat bagi orang di sekitarmu. Sehingga apa? Mereka dapat melihat dan menikmati buah yang dihasilkan. Saudaraku ini kasih Tuhan. Yang terakhir saudara. Kehidupan orang yang telah lahir baru. Mereka yang hidup dalam roh. Tentu saja mereka tinggal dalam Kristus. Kehidupan orang yang telah dimerdekakan tentu saja mereka adalah orang-orang yang telah lahir baru, akan bertumbuh dengan baik, bertumbuh dari benih ilahi, benih yang berasal dari Allah ini. Benih ilahi itu akan menghasilkan buah yang bersifat ilahi tentu. Apa saja Bapak Ibu? Yaitu buah pertobatan. Tinggalkan masa lalumu. Masuk ke dalam hidup baru. Tanggalkan keinginan dagingmu. Mulailah kenakan manusia baru. Hidup dalam kebenaran.
Buah kebenaran adalah setiap kita menjadi pelaku firman Tuhan. Antara perkataan dan perbuatan kita sama. Lalu saudara kita bisa lihat dalam Galatia pasal 5:22 tentang buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai, sejahtera. Ini adalah bukti bahwa ketika kita sudah dimerdekakan, kita akan menghasilkan buah. Tetapi buah roh ialah apa saudara? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Orang Kristen harus memiliki kasih itu karena Kristus sudah lebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Lalu kita harus mengasihi sesama kita. Kita harus mengasihi orang yang membenci kita. Kita harus mengasihi orang yang memusuhi kita. Pak, sulit sekali Pak. Bagaimana saya bisa mengasihi suami saya yang galak? Suami saya yang kejam? Pak, sulit. Bagaimana saya bisa mengasihi suami saya yang suka? Ini ya. Saya tidak akan mengatakan itu pada orang, tapi ini juga satu koreksi buat hidup saya. Bagaimana Pak saya bisa mengasihi suami saya yang suaranya keras? Satu pulau bisa terdengar dari teriakan suamiku. Bagaimana saya bisa mengasihi suamiku Pak? Jangan sampai nanti muncul lagunya Betharia Sonata. Pulangkan saja aku pada ibuku atau bapakku. Sukacita. Saudara kalau sekolah minggu itu pernah mendengar sukacita di hatiku. Ya. Haleluya. Saudara ini kasih Tuhan. Jangan saudara bilang sukacita tapi saudara punya pergumulan berat dan saudara tidak berikan, tidak bisa kasih senyuman yang terbaik. Ketemu orang muka lipat saudara. Orang timur bilang muka talipan. Orang yang sudah dimerdekakan harus memiliki damai sejahtera. Damai yang padaku. Kan begitu. Damai tidak diberikan oleh dunia ini, tapi diberikan hanya oleh Yesus Kristus. Amin. Kesabaran, harus sabar. Harus halus dada. Ya, saya harus sabar. Kemurahan. Ada lagunya juga. Kemurahanmu lebih dari hidup. Wow. Jadi saudara, kemurahan itu lebih dari hidup. Murah hati. Saya pernah sampaikan bahwa anugerah itu gratis. Tetapi bukan gratisan. Kalau kita bicara tentang kemurahan Tuhan, bukan berarti ini barang murahan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kebaikan, kesetiaan, buah pelayanan. Tadi saya katakan kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Yang terakhir, halo, buah jiwa-jiwa. Waktunya sudah dekat. Ada banyak orang di luar sana yang membutuhkan Kristus. Yang membutuhkan keselamatan itu. If not us, who else? Kalau bukan kita siapa lagi? If not us, who else? Siapa lagi? Jangan kalah dengan iklan teh botol sosro.
Apapun makanannya, minumannya, teh botol sosro, saudara. Saudaraku ini kasih Tuhan, buah jiwa-jiwa. Kita harus melakukan penginjilan itu. Menjangkau jiwa bagi Tuhan. Menuai, serta memuridkan jiwa-jiwa. Alkitab catat ladang telah menguning, tapi pekerja sedikit. Halo, saya mungkin akan bilang begini. Ladang telah menguning, yes. Dari zaman Yesus sampai sekarang. Tapi pekerjaannya bukan sedikit. Pekerjaannya malas. Bagaimana ada banyak orang yang bertobat? Kalau para pekerja tidak mau menyangkul dengan baik, tidak mau membajak sawah dengan baik, tidak mau bekerja dengan baik, tidak memikirkan jiwa-jiwa dengan baik. Ladang telah menguning, tapi bekerja malas. Tiba-tiba setelah saya khotbah, banyak orang kecam saya. Wah, Pak Pendeta ini ngomong gak benar. Kalau orang sudah bilang sebodoh teing, penting sudah bicara tentang firman. Saya selalu bilang, saudara nggak usah undang saya khotbah kalau saya diajak tuh kompromi dengan dosa. Saudaraku ini kasih Tuhan, hidup ini harus bongkar dosa. Saya orang berdosa yang setiap harus dibongkar, saudara. Kalau mau benar. Tidak ada manusia yang sempurna, hanya Kristuslah yang sempurna. Tapi kita membutuhkan kesempurnaan itu, kita melekat dengan Dia. Oleh sebab itu yang terakhir, ingat baik-baik. Kemerdekaan sejati adalah ketika engkau memberi hidupmu buat Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur jikalau kami kembali diingatkan dan ditegur oleh firman Tuhan. Mungkin selama ini kami hanya sebatas mengaku orang Kristen saja, tetapi kami tidak berbuah. Mungkin kekristenan kami sebatas di KTP kami saja. Identitas kami hanya mungkin di akte kami saja. Tetapi kami tidak mencerminkan akan karakter Kristus. Ampuni kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur jikalau kami sudah dimerdekakan dari kutuk dosa itu. Dan kami memiliki tanggung jawab untuk kami menghasilkan buah yang baik bagi banyak orang. Terlebih lagi di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tuhan ajarkan kami untuk memberi, untuk mengasihi jiwa-jiwa, tanpa membeda-bedakan, tanpa memandang latar belakang. Tapi kami mau sungguh-sungguh memberi, karena kami tahu, kami memberi tidak akan jatuh miskin. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah buah-buah pertobatan boleh muncul dan kami boleh nampakkan ke permukaan itu. Dan orang-orang diberkati oleh Tuhan. Hamba sudah berhenti berbicara. Namun hamba yakin dan percaya bahwa firman Tuhan tidak akan pernah berhenti berbicara atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Demi dan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Saudaraku dikasih Tuhan, dimanapun kau berada saat ini, kau menyaksikan akan ibadah ini dan kau sama-sama mengikuti akan perjamuan kudus di pagi hari ini, saudara. Saya mempersilahkan kepada saudara untuk berdoa secara pribadi, untuk saudara kembali mengakui setiap dosa-dosa saudara di hadapan Tuhan. Membereskan setiap pelanggaran yang kau lakukan di hadapan Tuhan. Silakan kau berdoa saudara. Engkau minta ampun kepada Tuhan. Tuhan ampuni aku. Mungkin aku selama ini telah berbuat dosa, berbuat hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin dari perbuatanku, tindakanku, kehidupanku yang tidak mencerminkan karakter Kristus. Silakan kau minta ampun kepada Tuhan saudara. Silakan kau berdoa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kesempatan yang terbaik yang kau berikan bagi kami. Di mana engkau telah mati disalibkan untuk memerdekakan hidup kami.
untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami yakin dan percaya bahwa hidup kami adalah milik-Mu ya Tuhan. Bapa, terima kasih. Hamba berdoa untuk kesiapan hati setiap jemaat Tuhan yang akan mengikuti perjamuan kudus ini. Kiranya kami sungguh-sungguh mengerti, kami sungguh-sungguh mengetahui makna dari perjamuan ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang memiliki beban berat Tuhan kasih kelegaan. Terima kasih Bapa di surga. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari angkat roti lebih tinggi di atas kepalamu saudara. Silakan kau angkat roti lebih tinggi di atas kepalamu. Dan dengarlah sabda Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah dan bersyukurlah dalam nama Yesus. Haleluya. Mari angkat anggur lebih tinggi di atas kepalamu. Dan dengarlah sabda Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Minumlah dan bersyukurlah dalam nama Yesus. Kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur jikalau kami terus diingatkan untuk kami boleh hidup dalam perkenanan-Nya Tuhan. Kami sungguh bersyukur jikalau Engkau sudah mengundang kami semeja denganmu, untuk kami boleh kembali memperingati arti daripada pengorbanan-Mu yang tentu saja untuk menyelamatkan hidup kami, yang tentu saja memerdekakan kami dari kutuk dosa. Terima kasih Bapa. Biarlah kami terus dikuatkan dan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.